Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nggak ketemu dengan aku ya. Di video kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke ibu kota negara Jerman yaitu Berlin. Dan aku juga akan ngajak kalian untuk mengeksplor beberapa ikon bersejarah di kota Berlin. Dari Berlin nanti teman-teman, aku akan ngajak kalian melanjutkan perjalanan ke kota Nuremberg. Yuk ikutin aku. Pesawat yang membawa aku dan Kevin baru aja landing di Bandara Tegel, Berlin, Jerman. Perjalanan kami selama 12 jam dari Singapura berjalan lancar dan kami landing di Berlin sekitar pukul 9 pagi waktu Berlin. Waktu aku membuat video ini ada kabar duka yang membuat aku terkejut teman-teman. Karena ternyata setelah 60 tahun beroperasi, Bandara Tegel ini, sebuah bandara paling bersejarah di Berlin, Jerman ini sudah ditutup untuk selama-lamanya mulai 8 November lalu. Bandara ini seharusnya memang sudah tutup bertahun-tahun yang lalu. Namun karena tertundanya penyelesaian bandara baru yaitu Brandenburg, maka Bandara Tegel tetap beroperasi. Teman-teman, ada yang unik dalam perjalananku kali ini. Karena kami pada waktu itu pergi di awal musim dingin. Jadi kalau semula selisih waktu dengan Indonesia adalah 5 jam, maka besoknya atau pas hari pertama musim dingin, jam akan berubah secara otomatis yaitu selisih 6 jam dari Indonesia. Unik ya? Normalnya perjalanan dari Berlin ke Nuremberg maksimal cuma 5 jam teman-teman. Tapi waktu itu memang kami berhenti untuk foto-foto terlebih dahulu. Oh ya, banyak sekali objek wisata atau ikon bersejarah di kota Berlin. Salah satunya yang sekarang kita lewati di sebelah kiri adalah taman terbesar di kota Berlin bernama Tiergarten. Tiergarten merupakan taman dalam kota Berlin yang paling terkenal. Taman Tiergarten ini memiliki ukuran 210 hektar dan menjadi salah satu taman kota terbesar di Jerman. Di taman indah ini teman-teman, wisatawan biasanya bisa menikmati piknik dengan tenang sambil melihat sejuknya pemandangan. Selain itu, pengunjung juga bisa melakukan kegiatan sederhana namun menyenangkan seperti jogging, bersepeda, main sepak bola, atau lainnya. Nah, kalau yang kita lihat ini adalah juga salah satu ikon bersejarah di kota Berlin ya, namanya Gedung Reichstag. Gedung Reichstag merupakan suatu bangunan yang didirikan sebagai tempat parlemen Kekaisaran Jerman pada saat akan melakukan sidang. Gedung ini dibuka pada tahun 1893 dan memberi tempat parlemen sampai tahun 1922. Kemudian menjadi tempat parlemen lagi mulai tahun 1999 sampai dengan sekarang. Teras dari atap dan kubah gedung ini teman-teman dapat dikunjungi oleh masyarakat secara publik dan menawarkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Dari Reichstag, yuk kita jalan lagi ke dekat-dekat situ ke Brandenburg Tor. Tapi hati-hati ya teman-teman, di sekitar sini nih, aku ngalami kejadian yang gak ngenakin yaitu dicopet. Hati-hati ya.
Ini dia Brandenburg Tor. Gerbang ini terletak di antara Pariser Platz dan Platz des 18. Gerbang Brandenburg ini terdiri dari 12 kolom Dorik dengan 6 di setiap sisi sehingga membentuk 5 pintu masuk menuju jalan raya. Konstruksi bangunan ini teman-teman dimulai pada tahun 1788 dan selesai pada tahun 1971. Di sekitar tempat ini teman-teman banyak sekali dijual souvenir dan ini merupakan pusat keramaian di Berlin. Brandenburg Tor adalah ikon paling bersejarah. Di tempat ini kita wajib foto-foto ya. Oh ya, di dekat sini, dekat Brandenburg Tor ada satu kedai kopi kesukaanku ya. Dan kebetulan salah satu baristanya adalah orang Medan. Jadi kita gampang deh kalau mau komunikasi dengan mereka. Jadi Brandenburg itu ada di wilayah yang disebut Pariser Platz teman-teman. Jadi Pariser Platz ini merupakan suatu kayak apa ya, kayak tanah lapang alun-alun gitu di pusat kota Berlin dan terletak persis di tepi gerbangnya Brandenburg di ujung jalan Unter dan Linder. Nah, para pengunjung itu bisa berjalan dan mengambil beberapa foto di salah satu tempat wisata terbaik di kota Berlin ini. Tapi harus hati-hati ya, karena di tempat ini ada kedutaan Amerika Serikat. Jadi kita harus hati-hati betul kalau ngambil foto ya. Teman-teman, tadi kan aku udah bilang kalau di sekitar Pariser Platz ini di dekat alun-alun itu banyak sekali penjual makanan-makanan kayak street food gitu ya. Kalau di Korea street foodnya Jerman nih yang kayak gini, jadi kayak kue pretzel sebutannya ya, mungkin pretzel ya, bentuknya seperti kacamata atau angka 8 gitu ya. Itu menurut hitungan orang sana itu cukup murah, jadi sekitar 2,5 euro. Aku beli 2 sih untuk ganjel perut, lumayan untuk perjalanan gitu ya, jadi nggak terlalu mahal juga. Jadi ini bisa jadi alternatif untuk kamu yang pengen sekedar ganjel perut gitu ya, daripada, karena memang kalau kita bicara Eropa hitungan makannya cukup mahal teman-teman. Lewat foto ini aku pengen jelasin sih sebenarnya toko souvenir yang aku bilang tadi gitu loh. Jadi posisi toko souvenirnya ini persis di di sebelah kirinya Reichstag tadi yang aku bilang di depan tadi ya. Persis di sebelah kirinya. Jadi kita nyebrang jalan dikit, nah itu udah kelihatan tuh toko souvenir itu. Selain ada souvenir juga dia ada semacam coffee shop kecil gitu ya. Nah, kamu bisa beli kayak oleh-oleh. Kalau anakku Kevin tuh milih pemantik korek api yang ada tulisannya Jerman. Ya souvenir-souvenir kayak gitu deh, lumayan terjangkau dari harga Eropa ya, sekitar pemantik korek api itu kalau nggak salah sekitar 9 euroan. Terus ada juga kaos-kaos yang tulisannya ya I love Berlin dan Jerman, Deutschland gitu-gitulah. Oke, acara muter-muter Berlinnya udahan dulu ya. Kita juga masih jet lag nih, butuh istirahat. Jadi kita harus segera geser ke Nürnberg untuk nginep di Holiday Inn Express ya. Kami pilih hotel itu karena menurut kami hotel bintang 4 itu punya fasilitas yang cukup baik dan nyaman untuk keluarga. Sampai ketemu besok ya teman-teman. Bye-bye.